19 kali ekspos Anies Rashid Baswedan, bro. 19 kali ekspos, nggak ketemu, dipaksain mau jadi TSK, lu bayangin aja. Ya, tapi jelas hilirisasi yang saat ini terjadi di nikel itu ugal-ugalan dan tidak akan menjadi contoh baik bagi hilirisasi yang perlu kita terapkan. Smelter nikel, pertambangan nikel itu sangat bermasalah. Kita sudah lihat banyak laporan mengenai pencemaran lingkungan yang luar biasa. Ya, kita sudah mendengar banyak laporan mengenai kecelakaan, ledakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilansir dari suaranasional.com, setelah Tom Lembong masuk penjara, beredar kabar Anies akan jadi tersangka kasus Formula E. Jadi setelah Tom Lembong masuk penjara, kabar Anies akan diperiksa KPK dan dijadikan tersangka, ungkap sumber tidak mau disebutkan namanya pada hari Rabu 30 Oktober 2024. Jadi sumber itu mengatakan penetapan tersangka Anies setelah Pilpres 2024 biar tidak ada nuansa politis paparnya. Nah, nanti kita akan melihat ya, apakah setelah Tom Lembong ditersangkakan dengan kasus impor gula dan Anies Baswedan akan menjadi sasaran berikutnya. Nah, di Suara Nasional ini ya tidak disebutkan sumber itu dari mana, cuma menurutnya bahwa Anies akan menjadi sasaran selanjutnya dan akan ditetapkan menjadi tersangka. Nah, kalau ini nanti pada akhirnya benar bahwa Anies Baswedan akan menjadi tersangka, bahwa selama ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat bahwa penetapan Tom Lembong ini adalah bernuansa politis adalah benar ya. Jadi semua lawan kekuasaan akan dipenjara dan akan ditersangkakan. Nah, kalau begitu cara main kekuasaan berarti memang benar-benar ya hukum Indonesia ini cukup bobrok sekali, yaitu semua yang menjadi lawan kekuasaan akan dihabisi. Bahkan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang mengatakan ya, Anies Baswedan mau ditersangkakan sampai 18 kali ekspos, yaitu untuk dicari kesalahannya, tetapi pada akhirnya pun tidak berhasil. Gua pergi ke Tanjung Priok, gua buka kontainer, dia bilang semua itu di dalamnya kunci Inggris. Satu kontainer kunci Inggris, bro. Bener nggak nih? Gua buka, taunya di dalamnya 7 BMW sepeda motor 1200 cc. Wow. Sampai orang bisa dapat miliaran di tahanan KPK kan gitu, ya kan? Yeah. Di institusi yang katanya memberantas korupsi, di belakangnya itu jadi neraka, bro. Yeah. Bahkan kok bisa nggak tahu itu pimpinan? Padahal di meja pimpinan tuh ada kamera tuh. Gue bisa lihat setiap kamera tuh apa yang dilakukan orang. Dari gerakan aja kita tahu sebenarnya orang lagi ngapain gitu kan. Yang dirusak saat ini tidak hanya KPK di dalam pengertian nilai-nilainya, mantan pimpinan KPK pun udah rusak akalnya. Meminta menghapus pasal 2 dan pasal 3 itu. Itulah bedanya Jokowi dengan Anwar Ibrahim. Kalau Anwar Ibrahim, lo ya, awas lo semua ya, ngerampok lo semua ya. Lo pernah dengar Jokowi ngomong gitu? Pertama kali, hari pertama Jokowi menjabat, indeks persepsi korupsi 34, bro. Kita pompa-pompa, OTT dinaikin jadi 40. Datanglah undang-undang KPK, jatuh ke 34. Balik lagi. Jadi sisi pemberantasan korupsi, Jokowi is nothing. Negara rugi. Sebenarnya seperti IKN ini Jokowi bisa dihukum karena negara rugi. Kita berharap banyak Prabowo kalau memang betul dia mampu tumbuh 8%, indeks persepsi korupsi 60, itu bisa dicapai karena uangnya besar, tinggal hanya menghilangkan konflik of interest. Pastikan dia memenjarakan dulu orang-orang yang dia percayain, itu baru keren. Kenapa itu akhirnya penyidik-penyidik itu bisa dipencet tombol yang saya bilang di remote? Lu sering dengar di media kan? Ini punya KPK ini di remote nih sekarang kan gitu kan? Karena itu tadi dia udah nggak, nilai itu udah berubah, nggak ada lagi yang mengawasi nilai-nilai itu, ya kan? Selalu ada justifikasi atau pembenaran, ini yang lebih dulu, ini yang lebih dulu. 19 kali ekspos Anies Rashid Baswedan, bro. 19 kali ekspos nggak ketemu, dipaksain mau jadi TSK, lu bayangin aja. Dicari nggak ketemu, dipaksain, dicari ketemu nggak dipaksain, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, ketika kemudian dia diremote dari luar, karena itu nilai itu, maka nilai itu harus dikembaliin. Selama nilai itu nggak kamu pegang, mulai dari hal yang kecil, itu yang harus dijalankan tidak hanya di KPK, di negeri ini.
Nah, apakah kali ini setelah penetapan Tom Lembong menjadi tersangka maka Anies Baswedan akan menyusul? Nah, kita akan melihat sampai di mana Kejaksaan Agung akan bekerja, yaitu untuk menetapkan tersangka-tersangka lainnya seperti mantan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto ya, dan banyak Menteri Perdagangan lainnya yang justru belum tersentuh oleh hukum. Dan menurut netizen, keputusan yang dilakukan Tom Lembong untuk mengimpor gula mencapai 5 juta ton tidak mungkin adalah keputusan dari dia sendiri. Pasti ada koordinasi dari Presiden Jokowi. Nah, juga kita sempat melihat ya video yang beredar bahwa dulu Jokowi pernah mengatakan tidak ada yaitu visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden. Jadi menteri harus menjalankan yaitu visi misi dari presiden. Nah, dengan ditetapkannya Tom Lembong menjadi tersangka, Tom Lembong tidak terlepas dari koordinasinya dengan presiden. Artinya di sini Jokowi juga harus bertanggung jawab ya, yaitu memberi izin untuk melakukan impor gula mencapai 5 juta ton. Ke depan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan sekali lagi, ini saya perlu saya ulang, bahwa tidak ada visi misi menteri. Yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Ini tolong dicatat. Dan netizen juga menyoroti ya, tanpa ada bukti yang kuat atau bukti suap atau ada kerugian negara, Kejaksaan memaksakan kasus Tom Lembong ini ya. Bahkan Kejagung pun belum mengantongi bukti aliran dana ke Tom Lembong dalam kasus impor gula ini. Sampai detik ini, penyidik dari Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi suap ataupun gratifikasi ataupun fraud terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Saya ingin Anda menjawab itu. Jangan dikatakan Mbak bahwa sampai detik ini tidak ditemukan. Karena sekarang begini, kami kan masih fokus terhadap pemenuhan pasal-pasal sangkaan. Baik. Ya, sementara ini kan baru beberapa hari. Oke. Ya, kita kan belum melihat bagaimana peran dari pihak-pihak yang terkait soal itu. Baik. Jadi jangan juga membuat publik menjadi pesimis. Ya, Oke. saya kira begitu. Baik. Persoalannya Pak Harli, saya harus sebutkan ya, kalau tadi Anda katakan bahwa salah satu alasan kenapa Thomas Lembong ditetapkan sebagai tersangka karena di saat Indonesia sedang surplus gula, ternyata impor gula dilakukan. Tapi saya ingin sampaikan data bahwa yang melakukan impor gula bukan hanya Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Menteri-menteri sesudahnya, Enggar Setiato Lukito, impor gula sekitar 15 juta ton. Agus Suparmanto, impor gula sekitar 9,5 juta ton. Muhammad Lutfi, impor gula sekitar 13 juta ton. Zulkifli Hasan, impor gula sekitar 18 juta ton. Jadi impor-impor gula itu dilakukan di saat situasi Indonesia juga surplus gula. Apakah itu akan diusut juga Pak Harli oleh Kejaksaan Agung? Nah, kami mengusut perkara ini tentu berdasarkan dari laporan pengaduan masyarakat dan ini yang ditindaklanjuti, ya. Oke. Nah, kita tunggu saja bagaimana seperti yang Mbak sampaikan tadi, ya. Jadi yang mau saya katakan tidak ada debatable dalam kaitan ini, tidak ada politisasi. Tadi Masnya sudah sangat tegas menyatakan kita fokus saja terhadap kasusnya. Jadi tidak lagi misalnya berdebat terkait soal apakah ini ada soal kepentingan atau tidak. Kami tidak di ranah itu. Ya. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Tapi kalau misalnya nanti pada saat persidangan ternyata penyidik tidak menemukan adanya dugaan fraud, gratifikasi dan juga suap, bagaimana Pak Harli untuk memperkuat nanti di persidangan ini? Ya, ini pasal sangkaannya kan pasal 2, pasal 3. Oke. Berarti ini soal kebijakan ya? Yang dipersoalkan oleh Kejaksaan Agung adalah soal kebijakannya ya? Ya, di situ ada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan diri sendiri. Saya kira begitu, Mbak. Baik. Mas Zainur, kalau kita lihat di media sosial, ini sangat terbelah sekali ya, bahwa banyak kemudian masyarakat yang pro dan kontra dengan penetapan tersangka terhadap Thomas Trikasih Lembong ini. Kalau dari sudut pandang Pukat UGM sendiri melihat apakah pasal 2 dan 3 ini terkesan tebang pilih atau bagaimana Mas Zainur? Ya, kalau soal perdebatan di publik, mungkin kita bisa lihat dari sisi positifnya ya. Ini bisa menjadi media pembelajaran bagi publik untuk peningkatan kesadaran hukum. Dan sampai netizen mempertanyakan apakah dengan penetapan Tom Lembong menjadi tersangka, yaitu bukti-bukti akan dicari di kemudian bus. Nah, sampai netizen mempertanyakan apakah dengan penetapan tersangka Tom Lembong ini, yaitu akan dicari bukti-bukti kemudian. Artinya bukan sebaliknya, dicari bukti dulu baru ditetapkan, tetapi ditetapkan dulu baru kemudian dicari buktinya. Apakah dana
korupsi tersebut mengalir ke Tom Lembong atau tidak. Nah, ini yang menjadi perhatian netizen ya, sampai Bang Refli Harun juga ikut mengomentari kok bisa menetapkan Tom Lembong menjadi tersangka dulu. Di sisi lain bukti aliran dana ke Tom Lembong pun ya belum terbukti. Jika ditanya kerugiannya ada aliran dana nggak ke Tom Lembong? Belum, katanya nanti didalami. Lah kalau didalami kenapa sudah dijadikan tersangka dan ditahan pula ya? Kalau Tom Lembong korupsi ya harus dihukum. Itu jelas ya. Tetapi jangan mengada-ngada. Begini ya, harusnya untuk menahan Tom Lembong paling tidak sudah terlihat adanya aliran dana yang bisa dibuktikan ke dia. Lah ini aliran dananya nggak ada gimana? Oh, tapi kan korupsi itu tidak harus memperkaya diri. Iya, kita paham. Tapi untuk menilai adanya yang namanya niat buruk, mens rea, biasanya ya terjelma dari aliran dana. Ya itulah duduk posisinya ya. Ya makanya dibilang yang boleh impor GKP itu adalah BUMN kan begitu. Tapi kalau GKM berarti sementara yang diimpor GKM. Lalu salahnya di mana? Ya, maksudnya korupsinya di mana gitu ya? Mungkin salah. Harusnya tapi yang mengharuskan tuh siapa gitu? Rapat koordinasi, ya kan? Rapat koordinasi itu dia ini menteri punya kewenangan. Jadi saudara sekalian, paling gampang itu adalah kalau Tom Lembong terima duit ya dari swasta yang katanya untung 400 miliar tersebut, nah itu baru korupsi dia. Atau dia pakai account orang lain atau uangnya disalurkan ke tempat yang dia tunjuk misalnya. Lah ini nggak ada ceritanya, ada aliran uang ke Tom Lembong. Masa kebijakan kemudian tiba-tiba dikriminalkan ya? Kan masa dibilang harusnya yang diimpor adalah GKP, bukan GKM. Lah iya, itu kan kebijakan berarti dia salah membuat kebijakan lah. Salah buat kebijakan kok dikriminalkan, ya kan? Katakanlah dianggap salah, tapi yang bilang salah itu siapa? Kan dia sendiri, Kejaksaan Agung kan. Jadi ini kan Tom Lembong memperbolehkan impor GKM. GKM itu gula kristal merah, gula kristal mentah. Karena kalau impor langsung GKP harus oleh BUMN. Terus salahnya Tom Lembong di mana? Tadi sekali lagi akan tahu niat jahatnya kalau memang dia kemudian mendapatkan kickback. Loh masa korupsi kok cuma yang dipermasalahkan kebijakan? Intinya mau dikatakan Tom itu salah membuat keputusan. Harusnya yang diperintahkan tuh beli gula kristal putih dan itu hanya BUMN yang bisa mengimpornya. Tapi yang dibeli gula kristal merah, di mana swasta bisa impor. Kan belum tentu BUMN memiliki kesanggupan untuk membeli. Kita nggak tahu juga gitu loh. Tapi sepanjang Tom tidak menerima kickback, ya, baik langsung maupun tidak langsung, ya patut diragukan kalau dia melakukan tindak pidana korupsi. Karena harus ada mens rea-nya. Itu kan kebijakan. Kalau kebijakan itu dianggap salah, ya sudah salah. Berarti sebagai menteri dia bisa dikoreksi oleh presiden. Bisa diberhentikan dan sudah terjadi kan. Mungkin saja presiden gara-gara itu nggak canggih nih menteri. Udah saya ganti aja. Kan begitu. Kan nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian dia dikriminalkan, ya saya terus terang sedang menunggu apakah kemudian Kejaksaan Agung bisa membuktikan adanya aliran dana ke Tom Lembong. Nah itu kalau ada aliran dana ke Tom Lembong, ya sudah kita nggak usah ngomong lagi. Itu berarti korup dia, baik langsung maupun tidak langsung. Ya langsung itu ke dia. Ya aliran dana itu kan tidak mesti pakai bank, cash juga ya ada juga, atau ke pihak lain yang dia tunjuk. Kan begitu. Itulah yang namanya korupsi.
Kalau enggak ya gimana orang bisa dinyatakan korupsi tanpa kemudian ada indikasi dia mainkan uangnya kan? Kan lucu jadinya. Lalu tiba-tiba keuntungan orang lain swasta itu menjadi keuntungan, menjadi kerugian negara. Gimana? Itu sama saja dengan banyak kebijakan, misalnya soal katakanlah untuk untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi atau peran swasta, tiba-tiba beberapa proyek itu dikasih swasta, lalu dihitung, oh nggak bisa, harusnya itu untuk BUMN karena itu ada kerugian negara sekian karena ada potensial loss. Wah parah kalau begitu. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar dari netizen. Tom Lembong jadi tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Iya, Tom Lembong adalah mantan Menteri Perdagangan era pemerintahannya Jokowi. Dia menjabat 1 tahun dari tahun 2015 sampai 2016. Dan kemarin 29 Oktober Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejagung karena dugaan korupsi impor gula. Jika memang benar Tom Lembong terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka saya meminta kepada Kejagung dan semua aparat terkait agar menindak tegas memberi hukuman seberat-beratnya kepada Tom Lembong karena korupsi itu adalah extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang tidak bisa didiamkan di negeri ini terus-menerus. Tetapi nih ya, jangan sampai ternyata jadinya Tom Lembong tersangka ini ternyata ada unsur politisasi. Karena apa? Kalau saya membaca dari berbagai macam sumber, kesalahan Tom Lembong ini kan menandatangani atau memberikan izin impor gula, sehingga menyebabkan kerugian negara 400 miliar. Pertanyaan saya pertama, ya, apakah aliran dana itu 400 miliar itu sampai atau dinikmati oleh Tom Lembong? Karena dari sumber-sumber yang saya baca, hingga detik ini belum ada bukti Tom Lembong menikmati aliran dana 400 miliar tersebut. Yang kedua, apakah mungkin ketika Tom Lembong menandatangani atau memberikan izin impor gula tanpa sepengetahuan presiden? Karena setahu saya, ya, yang namanya semua regulasi, semua kebijakan yang ada di kementerian-kementerian harus seizin dan sepengetahuan presiden. Yang artinya jika sepengetahuan dan izin presiden, presidennya sendiri terlibat dong. Lalu membahas masalah kerugian negara 400 miliar yang dilakukan oleh Tom Lembong. Bagaimana dengan kementerian-kementerian yang lain yang juga sudah merugikan negara? Terutama nih, apa kabarnya food estate yang jelas-jelas gitu ya, negara mengalami kerugian itu triliunan. Lebih fantastis berlipat-lipat daripada 400 miliar. Kenapa kerugian negara karena food estate hingga detik ini tidak ditindaklanjuti, tidak diselidiki, tidak dicari tahu? Kenapa hanya impor gula? Dan jika membahas import, bukan hanya gula yang sudah dilakukan import oleh Indonesia. Ada import beras, ada import garam, kedelai, daging, dan lain-lainnya. Bahkan pagi ini saya baru aja membaca, Menteri Perdagangan Zulhas berencana melakukan import beras sebesar 1 juta ton. Wow! Pertanyaan saya kepada Zulhas, Menteri Perdagangan, kenapa Indonesia yang terkenal dengan negara agrarisnya kok bisa-bisanya setiap tahun melakukan impor beras? Kenapa? Kalau alasan Anda karena produksi beras lokal di Indonesia menurun, seharusnya jika Anda cerdas, cari tahu akar permasalahannya. Kenapa produksi beras di Indonesia bisa menurun? Apakah ada kesalahan di sistem pertaniannya? Apakah ada kendala di para petaninya? Atau apapun itu. Jangan ngambil langkah yang gampang, yang cepat, yang mungkin menguntungkan Anda kali ya, Pak Zulhas. Langsung import, jangan. Ya, cari tahu dulu akar masalahnya. Jika ternyata ya menurunnya tingkat produksi
beras di Indonesia. Karena sistem pertanian yang salah, maka dibenarkan. Atau ada kendala dari para petaninya, maka diperbaiki. Bukan mencari jalan singkat, main pangkas-pangkas saja, udahlah kita import beras. Yang akhirnya menyebabkan hutang negara terus bertambah dan bertambah. Ujungnya dari hutang negara ini, rakyat yang menjadi beban, rakyat yang merasakan, ya kalau Anda sebagai pejabat tidak merasakan kerugian apa-apa, ya harta Anda udah berlimpah. Bagaimana dengan rakyat yang harus menanggung beban hutang negara? Apakah harus terjadi krisis moneter seperti tahun 97 akibat membludaknya, membesarnya, fantastisnya hutang negara? Mikir pakai otak, cari solusi, cari tahu akar masalah, bukan mencari jalan yang mudah dengan import, dan import. Sekali lagi, saya meminta kepada Kejagung dan semua aparat terkait agar segera menyelidiki kasus-kasus import di kementerian-kementerian, ya. Apalagi kasus import beras. Lalu saya juga meminta agar kasus Tom Lembong ini benar-benar ya dijalani sesuai hukum yang berlaku, tidak ada unsur politisasi. Karena jujur ya, gua secara pribadi memperhatikan kok ya orang-orang yang kerap kali mengkritisi kebijakannya Jokowi itu satu persatu dibredel, satu persatu dibungkam. Ada apa dengan semua ini? Ya, ini hanya firasat saya, dan saya bukan hanya firasat juga sih, tapi saya melihatnya kenyataannya seperti itu. Orang-orang yang bersuara berani mengkritisi kebijakannya Jokowi satu persatu dibredel. Kenapa harus terjadi pembungkaman? Kenapa hal-hal ini harus terjadi? Sementara, apa kabar kasus minyak? Apa kabar kasus kelapa sawit? Apa kabar kasus food estate? Kenapa hingga detik ini tidak ada kejelasan, tidak ada tindak lanjutnya? Apa kabar? Apakah karena mereka adalah orang-orang yang berpihak di Jokowi sehingga aman sentosa? Sementara yang mengkritisi diperlakukan seperti ini. Saya berharap Kejaksaan Agung bisa bersikap seadil-adilnya dan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya, tidak ada keberpihakan dan tidak bisa diintervensi oleh pihak-pihak manapun. Sebenarnya almarhum Dr. Riza Ramlia sudah pernah membongkar kenapa Indonesia begitu doyan melakukan impor gula, impor bawang putih, impor beras ya. Padahal di pemerintah Jokowi sebelumnya di dalam pidatonya sering sekali yaitu mengkritik dirinya. Dikit-dikit ngimpor. Kenapa nggak dikejut produksinya? Karena ada yang masih seneng impor. Ya karena ada yang hobinya impor. Karena apa? Untungnya gede. Kita ini sangat melimpah. Nah kalau kita impor, lah ini yang seneng impor ini yang bukan saya cari, udah ketemu lah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati. Saya ikuti kan. Ini saya tungguin betul. Saya sudah minta Kapolri ikut nungguin. Kejaksaan Pak Jaksa Agung ikut nungguin. Nanti saya minta KPK juga ikut nungguin. Harus rampung. Pekerjaan besar ini harus rampung. Siapapun gugat kita hadapi. Tapi ini juga kita hadapi, ngapain kita takut? Ternyata fee-nya begitu besar yang mereka terima dan transaksi ini dilakukan di luar negeri. Jadi tugas di Indonesia yang paling utama adalah bersihin data, mana yang paling reliable. Waktu saya pimpin think tank Equinit, 60% dari waktu staf kita, ya kan, baik yang master maupun sarjana ekonomi, itu bersihin data. Baru, karena selisih data antar departemen ini bukan 0,1%, tapi kadang-kadang 15%, kadang-kadang 10%. Nah kalau itu dipakai alat untuk prediksi, ngaco lah hasilnya. Nah harusnya ini memang tugasnya Menko. Misalnya, Departemen Perdagangan itu selalu bilang harus import. Karena kasih kuota lisensi import itu duit sogokannya gede. Ya, bisnis bawang putih aja. Keuntungannya itu bisa 17 triliun. Importer yang dapat kuota ya dia nyogok menterinya, dia nyogok
dirjennya dan sebagainya. Ya kan? Itu bawang putih doang. Gula berkali-kali dari itu. Beras lain lagi. Jadi kebanyakan pejabat di perdagangan, ya kan, dia selalu mau import. Karena cara mencari uang yang paling gampang adalah import. Ya, sogokannya pun nggak harus dilakukan di Indonesia. Bisa dibayarin di Singapura atau di Hong Kong. Atau di mana gitu. Nah, di lain pihak, Departemen Pertanian selalu mau membanggakan prestasinya, produksi beras cukup, produksi ini cukup, produksi ini cukup. Karena kinerja dia kan dilihat dari produksi, termasuk anggarannya. Nah, jadi ada pertentangan internal antara dua lembaga perdagangan perindustrian yang selalu bertentangan. Belum lagi Bulog kan. Nah, sebetulnya tugasnya Menko yang jadi hakim mana data yang benar. Ya, kalau dulu ternyata perdagangannya berlebihan, importnya. Sementara yang pertanian juga produksi overestimate. Kita yang meluruskan ini data yang benar. Itu tugasnya Menko. Nah, mohon maaf, Menko Jokowi kan dipilih bukan karena profesionalisme. Dipilih karena partai ini, partai itu, ya kan? Yang nggak punya kemampuan untuk membedah data dan sebagainya. Nggak punya kemampuan atau ada kepentingan, Bang Rizal? Atau Ada dua-duanya? kepentingan juga, beberapa mereka ikut juga dalam permainan import itu. Kalau saya bukain semua kan malu dah. Kita kan punya dapat laporan semua. Pejabat-pejabat kan lapor sama kita, Pak, ini yang main di import siapa aja, menterinya siapa, Menko-nya siapa.